Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Supripedia. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Ibunda dan pemirsa sekalian, salah satu masalah infeksi parasit yang sering dialami oleh anak adalah infeksi cacing di bawah kulit atau yang biasa disebut dengan cutaneous larva migran atau juga yang biasa disebut dengan craving eruption. Penyakit ini disebabkan oleh larva cacing yang masuk dan hidup di bawah kulit manusia. Infeksi parasit ini sering menimbulkan masalah ketidaknyamanan pada anak, berupa rasa gatal, rasa nyeri, dan tanpa adanya kelokan larva cacing yang menonjol di bawah kulit yang dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan kepada orang tua. Terus, apakah sebenarnya penyakit cutaneous larva migran atau infeksi cacing di bawah kulit itu, dan bagaimanakah cara penanganan dan pencegahannya? Untuk mengetahui caranya, tetaplah di channel ini dan jangan lupa subscribe. Ibunda dan pemirsa sekalian, cutaneous larva migran adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi larva cacing Ankylostoma brasiliensis yang terdapat pada kucing atau Ankylostoma caninum yang terdapat pada anjing. Cutaneous larva migran lebih sering terjadi pada negara beriklim tropis, di mana anak-anak lebih sering terinfeksi dibandingkan dengan orang dewasa. Adapun faktor risiko terjadinya penyakit ini adalah kontak langsung individu dengan tanah berpasir yang terkontaminasi dengan kotoran hewan-hewan tersebut. Sedangkan penularan dapat dimulai dari telur cacing yang terdapat pada kotoran hewan peliharaan yang mengkontaminasi tanah. Kemudian telur menetas menjadi larva infektif. Selanjutnya larva tersebut masuk ke dalam tubuh manusia melalui penetrasi kulit di daerah kontak, terutama daerah anggota gerak seperti tangan dan kaki, juga bokong. Larva tersebut tidak dapat menjadi bentuk dewasa dan akan bermigrasi di kulit manusia. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diketahui bahwa pada awal infeksi maka larva tersebut akan membentuk lembut yang terasa gatal. Kemudian larva tersebut bermigrasi membentuk kelokan menyebabkan reaksi inflamasi. Biasanya terjadi pada anggota gerak, dapat juga menimbulkan komplikasi berupa infeksi sekunder bakteri karena garukan yang berulang-ulang. Selain itu juga dapat menimbulkan alergi lokal atau sistemik berupa edema dan masalah di paru-paru. Di masyarakat, penyakit infeksi ini kurang mendapatkan perhatian karena gejalanya sering ringan sehingga cenderung terabaikan. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diketahui bahwa diagnosis cutaneous larva migran dapat ditegakkan berdasarkan gambaran klinis yang khas dari lesi kulit. Diagnosis pasti dapat ditegakkan dengan ditemukan larva pada gambaran biopsi kulit dari bagian tepi lesi kulit yang masih baru. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu juga diketahui bahwa cutaneous larva migran merupakan penyakit yang dapat sembuh dengan sendirinya. Jadi jika tidak diterapi, larva cacing tersebut akan mati dengan sendirinya dan kelainan kulit akan membaik secara bertahap dalam waktu sekitar 8 minggu, namun juga dapat lebih lama sekitar 6 bulan. Jadi selama lesi belum sembuh, masih dapat menimbulkan rasa gatal dan nyeri. Adapun terapi pada penyakit ini ditujukan untuk mempercepat penyembuhan, sedangkan pilihan terapi dapat berdasarkan derajat keparahan gambaran klinis dan keluhan yang dirasakan. Saat ini terdapat beberapa macam terapi yang dapat diberikan, yaitu bedah lokal seperti pemberian etil klorida atau nitrogen cair, kemudian pemberian obat anti cacing, kemudian pemberian antihistamin dan kortikosteroid, pemberian obat anti cacing seperti albendazole dengan dosis 20 mg per kilogram berat badan selama dosis tunggal atau selama 3-5 hari terbukti cukup efektif. Sedangkan terapi bedah beku dengan nitrogen cair atau etil klorida bertujuan untuk menghambat pertumbuhan parasit dari larva cacing tersebut. Sedangkan pemberian antihistamin dan kortikosteroid bertujuan untuk mengurangi rasa gatal. Ibunda dan pemirsa sekalian, perlu diketahui langkah
pencegahan terhadap infeksi ini, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, yaitu selalu rajin mencuci tangan, kemudian selalu rajin menggunakan alas kaki jika berjalan, menggunakan alas jika berbaring di pasir, kemudian selalu memeriksakan hewan-hewan peliharaan ke dokter hewan. Sedangkan pencegahan yang lain dapat diterapkan pada penyakit ini. Ibunda dan pemirsa sekalian, demikianlah tips penanganan dan pencegahan infeksi kutaneous larva migrans pada kesempatan ini. Kiranya bermanfaat bagi ibunda dan pemirsa sekalian. Dan untuk lanjutan program ini, jangan lupa subscribe dan like, dan jika ada pertanyaan dapat diisi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih serta salam sehat.